memperdalam yang namanya ilmu nahwu dan saraf balaghah, karena ilmu-ilmu itu adalah merupakan alat kita untuk memahami kandungan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lamnya namanya lam amal, usti ilmu balik yang majzum oleh lam amal, tanda jazamnya harfun nun dan wawu sebagai fa'il. Hamzahnya namanya hamzah nakal, memindahkan fi'il lazim jadi mutaaddi atau dari fi'il atau kata kerjanya intransitif jadi transitif. Kebetulan bahasa Arab ini adalah satu-satunya bahasa yang paling istimewa kata bahasanya. Belum kita jumpai adanya kata bahasa di dunia ini yang langsung berisi akidah, yang langsung berisi ibadah, begitu juga hal-hal yang lain. Bahasa Indo-Jerman memang saat kita kadang-kadang memerlukan terjemahan dengan bahasa Austronesia menjadi sekian banyak kata. Oleh karena itu kita tidak heran kalau ada kitab bahasa Arab kecil, tipis, tapi kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia jadi tebal. Karena apa? Bahasa Austronesia ini tidak akan mampu menerima secara pas-pasan bahasa Indo-Jerman itu. Lebih-lebih yang bahasa Arab. Jadi bahasa Indo-Jerman itu dipengaruhi oleh konjugasi, deklinasi, bukan hanya ilmu bahasa. Buat bicara halal di halal ya. Jadi kalau deklinasi dalam astronomi antara benda langit dengan proses ia berdialog ilmu Allah Ta'ala banyak, sangat membantu apa maha kuasanya Allah dan betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah. Makanya kalau bicarakan astronomi kita banyak bicarakan hayal-hayal terus, tetapi hayal yang bisa diwujudkan dalam lingkungan yang pas. Sama dengan kalau orang itu bicarakan stereometri, makanya kalau orang mau mendalami astronomi, saya harapkan supaya juga harus memperhatikan apa itu stereometri, ya? Karena kita banyak menghayal. Tadi saya katakan deklinasi menurut astronomi atau dengan bahasa yang lebih tepat kita katakan bahwa deklinasi menurut astronomi adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis. Garis pertama yang menghubungkan antara pengamat dengan proyeksi suatu benda langit pada ekuator langit, kemudian garis kedua garis yang dibentuk oleh pengamat sampai benda langit itu sendiri. Deklinasi untuk matahari ataupun bulan maksimumnya 23 derajat 7 menit, hampir 23,5 derajat di utara dan juga 23 derajat 27 menit di utara. Itu maksimal sudah. Itu turun lagi. Namanya masa biasa ya. Jadi pasti tidak bangun ini deklinasi itu bahasa saya jadi di cerita anak dari sekolah-sekolah mikir ini lawan jadi pada tamat tadi aku Peter kuat dia tamat ini baru nih masih terlalu banyak ilmu pengetahuan yang harus kita catat untuk memperkuat akidah kita betapa maha kuasanya Allah. Saya dia waktu kedua Mas Nania ada seorang kepala madrasah dulu salah almarhum yang katakan begini, katanya Allah itu kaya, ya. Waktu itu sama si anak-anak. Kemudian dia katakan kalau gitu kenapa hanya satu matahari? Saya tanya balik pertanyaan lagi. Siapa yang beritahu Bapak bahwa mataharinya satu? Tidak satu, saya lihat. Bapak lihat saya pakai baju satu. Iya. Bapak kira bahwa saya lihat bajunya satu. Diam dia. Saya kan punya banyak, itu berbeda dari ini. Jadi bukan karena tidak dilihat kemudian dikatakan tidak ada.
karena dari satu galaksi satu keluarga tata surya yang biasa kita katakan solar system, itu satu matahari sebagai pusatnya punya sekian planet. Kalau untuk tata surya kita 9 planet, ditambah lagi dengan satelit-satelit 32 untuk tata surya kita. Belum kita lagi lihat matahari-matahari yang lain. Yang paling dekat dengan matahari kita adalah matahari yang namanya bintang yang namanya Alpha Centauri. Jadi nanti Bang Centauri bangkrut. Jadi bintang Alpha Centauri paling dekat. Kenapa dikatakan paling dekat? Karena jaraknya dengan matahari kita cuma 4 light year, 4 tahun cahaya. Yang 4 tahun cahaya ini adalah 4 kali 365/4 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 kilometer. Otak ini berpikir tak akan dapat. Kalkulator yang mutakhir pun tak akan mampu itu. Itu satu ya. Belum lagi yang lain. Itu berbintang terdekat, belum lagi bintang yang lebih jauh. Nah, bintang-bintang ini membentuk satu kampung, ya, sama mungkin dengan keluarga kita. Sekian kakak bentuk RT, kemudian sekian RT bentuk jadi satu dusun. Sekian ratusan miliar matahari dengan keluarganya, termasuk satelit-satelitnya atau termasuk planet-planetnya dengan satelitnya, membentuk satu perkampungan yang dikatakan galaksi. Dan galaksi untuk kita ini, kalau secara Indonesia kalau diberikan nama galaksi Bima Sakti, diberikan nama galaksi Bima Sakti. Kalau orang Eropa katakan Milky Way, kalau orang Milky Way, jadi berbahasanya lain. Jadi kita katakan kita berikan nama galaksi Bima Sakti. Jadi dalam satu galaksi Bima Sakti saja ratusan miliar bintang atau matahari yang masing-masing atau kebanyakan mempunyai planet-planet dengan sekian banyak satelit. Bayangkan betapa maha kuasanya Allah. Kalau begitu, berapakah kira-kira diameter angkasa ini, tempat bermain-mainnya, tempat berlari-larinya sekian banyak bintang dengan planet dan satelitnya? Perhitungan yang paling mutakhir mengatakan 2 kali 10 pangkat 13 tahun cahaya. 2 kali 30 kali 10 pangkat 13. Angka didik lalu kan 3. Jadi rawas ketika anak tertinggi. Mana-mana astronomi di pandang itu lebih bahas ini. Nah, kalau deklinasi berbahasa adalah perubahan kata benda akibat daripada kedudukannya dalam kalimat atau mungkin menurut kuantitasnya, mufradnya, tasniahnya, jamaknya. Ini kalau bahasa Arabnya ada istilah mufrad, tunggal, tasniah, dualis, jamak banyak. Kalau bahasa Sanskerta berikan istilah eka wacana, dwi wacana, bahu wacana. Mufrad, tasniah, jamak. Jadi katakan sama-sama bahasa Indo-Jerman. Kalau orang Inggris paling banyaknya singular dengan plural saja, sudah tidak ada lain. Satu yang banyak begitu. Jadi itu kalau kita perhatikan yang namanya bahasa Indo-Jerman. Kalau bahasa Arab, umpamanya kata Muhammad, apabila kedudukan atau pangkatnya rapat Muhammadun, dia bermahal nasab Muhammadan, dia bermahal jar Muhammadin. Nah begitu. Nah, kalau bahasa Sanskerta, umpamanya kata gajah, kan sebetulnya aslinya gajah, ya. Gajah terjadi subjek di gajah, terjadi objek di gajah. Nah, ini bahasa Sanskerta. Di suatu saat kita bisa gunakan. Kenapa? Pada Rigveda, kitab Weda tertua, di sana ada disebutkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu di Daud namanya Muhammad, artinya yang banyak dipuji. Dalam kitab Rigveda nama beliau Sayusan. Beliau tahu betul namanya. Wah, suci itu berbeda-beda.
Kalau Awatara ke-10 itu akan bangkit yang namanya Kalki Awatara. Dari mana orang Hindu itu tahu, orang-orang India ini tahu? Karena orang-orang India ini kan orang-orang bangsa Arya yang sudah mengembara sekian ratus tahun tinggal di Persia sampai di sana menjadi satu bangsa yang besar, sehingga Allah mengutus Rasul di tempat itu sesuai dengan janjinya. Walaupun maaf, sungguhnya kami telah bangkitkan Rasul pada tiap-tiap bangsa. Rasul itu berseru mengatakan, sembahlah Allah, jauhi pemujaan terhadap Allah atau berhala. Nabi 100 tahun dulu menerima firman Allah yang namanya Zen Avesta. Di sana disebutkan Allah disebut Ahura Mazda. Jadi orang-orang Persia dari dulu mengikuti agama Nabi Zarathustra percaya bahwa Allah, tapi disebutkan namanya Ahura Mazda. Mereka percaya pada malaikat, tapi disebut oleh mereka karena malaikat itu adalah makhluk halus yang sangat suci, disebut sepenta mainu. Kemudian kalau setan itu makhluk halus yang jahat, disebut angra mainu. Kemudian mereka juga percaya akan nanti di kiamat kita akan melintasi yang namanya as-siratal mustaqim, jalan lurus yang pada di atas jahanam. Mereka juga percaya. Lalu kita Zen Avesta disebutkan si pantu padu, itu katanya siratal mustaqim jalan lurus akan dipasang di atas jahanam, di atas jahanam. Kalau lolos atau bisa lulus dari si pantu padu ini akan sampai kita pada Paradisa, akan sampai pada Firdaus. Kita katakan Firdaus, mereka katakan Paradisa. Jadi dari sana kita dapat ketahui bahwa agama yang dibawa Zarathustra, Nabi Zarathustra itu adalah agama Islam dengan kitab suci Zen Avesta. Itu pada juz yang namanya juz Yasna. Kalau kita kan punya juz dalam Quran 30, ada juz Al-Ibrani, ada juz Ayakulu, ada juz Tilkar Rusul dan lain-lain. Terakhir juz Ammah. Kalau pada kitab mereka yang membicarakan keyakinan-keyakinan seperti tadi, sifat-sifat Nabi Muhammad itu juz yang namanya juz Yasna. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Zarathustra adalah seorang rasul. Murid-murid beliau, umat beliau setelah sekian generasi sudah mulai berubah keyakinannya, dan akhirnya mereka hijrah ke India, terus ke selatan mengembara sampai di lembah Sungai Indus. Karena kebetulan dapat tanah yang lapang dan subur di antara 3 sungai. Di sebelah utaranya Sungai Brahmaputra, sebelah baratnya Sungai Yamuna, di sebelah timurnya Sungai Gangga. Jadi tadi terbalik. Oh, jadi ada India, kalau cerita itu bahasa ini sadut ke sini. Sadut. Nah, setelah mereka berada di lepas Sungai Indus, mereka mulai menulis buku sucinya. Yang paling tua namanya Rigveda, yang kedua namanya Samaveda, yang ketiga namanya Atharvaveda, dan yang terakhir Yajurveda. Sebagai Weda kelima adalah Mahabharata. Namanya tidak bicara Awatara ke-10, Awatara terakhir, penjelmaan Wisnu untuk menyelamatkan dunia yang terakhir. Namanya Kalki Awatara. Kata Kalki dengan bahasa Sanskerta, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang memberi petunjuk. Dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab akan jadi Al-Hadi. Betul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana Al-Hadi, wa ana Al-Mahi, wa ana Al-Aqib, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah Muhammad yang banyak dipuji dan disanjung, karena kata Muhammad itu adalah isim maf'ul yang fi'ilnya berbunyi Muhammad di dalam takdir. Kemudian wa ana Ahmad, sabda beliau, saya adalah Ahmad dengan bentuk isim tafdhil lebih terpuji. Kalau dalam terjemahan Bible dikatakan admirable, yang kita terpuji begitu. Kemudian wa anal mahi, sabda Nabi,
Wa anal hadi, saya al-hadi, saya berikan petunjuk. Wa anal mahi, dan sayalah yang menghapus kesyirikan. Wa anal akhir, dan saya adalah Nabi yang paling belakang yang mengiringi semua rasul-rasul terdahulu. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa nama beliau ada dalam kitab-kitab berbeda-beda? Tentu yang lain adalah dari wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam kitab Rigveda bagian ke-10 bahwa avatar terakhir, penyelamat dunia yang terakhir. Kalau penyelamat dunia yang pertama itu adalah waktu terjadinya banjir untuk menyelamatkan orang beriman. Keturunan Manu yang ke-7. Jadi kata orang-orang Hindu karena pernah belajar waktu di Persia itu bagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kalau kita katakan banjir terjadi pada zaman Nabi Nuh, maka orang-orang bangsa Arya mengatakan pada zaman Uwai Waswata. Kita katakan Yashkur, kita katakan Nabi Nuh bagi julukannya, saya katakan Uwai Waswata. Kita katakan Nabi Nuh itu keturunan Nabi Adam yang ke-9. Tapi mereka mengatakan Uwai Waswata itu adalah keturunan Manu yang ke-7. Karena kalau keyakinan mereka manusia pertama turun ke bumi ini adalah Swayambhu Manu. Swa sendiri, Yambu ada, Manu manusia. Manusia ada sendiri. Di Swayambhu Manu untuk mereka. Kalau kita katakan Nabi ada. Cuma orang Hindu akan tidak bisa menjawab kalau kita tanya Swayambhu Manu laki atau perempuan, tidak bisa menjawab, mati ikut dia. Tapi kalau kita ditanya Nabi ada laki atau perempuan, laki, istrinya siapa? Siti Hawa. Nah ini kalau kita. Nah, kita kembali pada yang tadi awatara yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Jadi kenapa kalau di sini kita perpanjang sedikit yang namanya nama Nabi Muhammad ada dalam kitab Weda. Memiliki ya mas namanya zaman makin kerang berbaik kaji pendidik kaji pedanjuk. Kita sekarang sering bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain. Yang mana kalau kita itu ceritakan pada mereka kandungan Al-Quran dan Hadis, mereka percaya. Oleh karena itu ya kita harus menggunakan mereka dengan bahasa mereka sendiri, dengan kitab mereka sendiri. Ketemu orang Hindu ya kita ceritakan Kalki Awatara adalah penyelamat dunia yang terakhir, yang oleh mereka dikatakan akan menjelma, akan tak sampai kapan. Padahal yang menjelma sebagai Kalki ini adalah sudah dilahirkan dulu. Nah jadi menikah ya mas Nami. Kalki nama dilahirkan di sebuah jazirah. Nama bapaknya Sanuyihka. Ibunya bernama Sumana. Lahirnya di sebuah jazirah. Dan beliau menerima ajaran daripada ide Sang Hyang Widiwasa di sebuah gua. Beliau diberikan satu kendaraan putih untuk keliling dunia, kemudian naik ke langit mencapai surga. Jangan surga di bahasa Sanskerta surga. Pada suara bahasa Sanskerta nih mas namanya. Bakti bahasa Sanskerta, Dharma bahasa Sanskerta. Jadi banyak karena pengaruh agama Hindu dulu, bahasa yang kita pakai dari bahasa Indonesia, bahasa Sasak. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kalau tadi Kalki kita bahasakan dengan bahasa Indonesia yang memberikan petunjuk, kita terjemah dalam bahasa Arab Al-Hadi. Memang benar salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah Al-Hadi. Kemudian bapak beliau namanya Sanuyihka. Sanu itu Allah, nama Allah. Ihka artinya hamba. Maka Sanuyihka artinya hamba Allah. Karena bahasa Sanskerta ini adalah termasuk bahasa kebalik. Kalau kita bahasa Indonesia ke bahasa Arab pakai huruf DM, mau subsifat, diterangkan menerangkan. Kalau bahasa Inggris, bahasa Sanskerta itu pakai MD, menerangkan diterangkan. The Big Five, the White House, the Red Set, itu namanya ya. Jadi bahasa kebalik.
sama dengan bahasa Inggris di bahasa sastra itu. Sanuihkan hamba Allah. Nah kemudian ibunya bernama Sumana. Kata Sumana ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang aman. Kalau kita bawa ke bahasa Arab, kalau yang aman itu laki, Amin. Tapi kalau perempuan, Aminah. Memang betul nama bapak Nabi Muhammad SAW adalah Sanuihkannya Sayyidina Abdullah, dan ibunya Sumana katanya Aminah yang aman. Saya malah dikemudian Nabi Muhammad yang aslinya liara. Makanya pada kitab Tegueda sudah ada diterangkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Taurat Nabi Musa dalam Perjanjian Lama, diterangkan dalam kitab Perjanjian Baru, itu kitab Yohanes, itu pasal 14, itu menerangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kemudian diterangkan juga dalam kitab Zin Avesta yang diberikan atau diterima oleh Nabi Zarathustra di Persia. Nah kemudian Nabi Muhammad atau kali ini lahir di sebuah jazirah, yaitu Jazirah Arab. Beliau mendapat wahyu ajaran daripada ide Sang Hyang Widi-Wasa, Allah yang Maha Esa, adalah di sebuah gua, katanya itu gua Hira. Kemudian beliau diberikan kendaraan putih, itulah Buraq. Pakai keliling dunia dari Madinah, dari Makkah, Al-Masjidil Haram, turun di Madinah, kemudian dari Madinah berangkat lagi turun di Madian, dari Madian turun lagi berangkat lagi turun di Gunung Tursiya, Gunung Sinai, kemudian di Jabal Sinai berangkat lagi turun di Bait Laham, dan dari Bait Laham berangkat lagi menuju Baitul Maqdis. Itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW kendaraan putih, jadi dikatakan Buraq. Bahasa orang Weda mengatakan kaki diberikan kendaraan putih. Kemudian naik ke langit menjadi surga, menjadi surga katanya, yaitu waktu itu Mi'raj, naik menghadap Hadratul Qudsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Hindu, nunggunya sampai kiamat akan dapat. Kenapa? Yang ditunggu sudah lahir dulu 1400 tahun yang lalu. Nah, lagi malah jemaah sekalian, dia bercerita nih, kalau memang ada kesadaran dalam hati mereka minta disyahadatkan, tolong disyahadatkan saya. Jadi kita ada naik jemaah sekalian, dikata hikmah kan lebih dia sebenarnya. Di penjara dulu ada seorang sarjana ekonomi di Jakarta, pimpinan perusahaan, seorang menteri, karena korupsi kemudian masuk penjara, dapat hukuman 2,5 tahun. Minta diskusi agama dalam kamar saya. Alhamdulillah saya katakan bahasa Sasak pikiran dendeng nantang geni, rarik geru tantang api itu. Saya tanya ada apa? Dia katakan saya ingin diskusi agama. Bagus. Alhamdulillah dalam sekian jam dari jam 8 sampai jam 12 malam dia aku kalah mengatakan syahadatkan saya. Sebenarnya kitabnya doang sih lawan, cerita Quran ini saja. Lalu pelambah, bila yang saya lirik-lirik itu pelambah juga masalah. Jadi nilai-nilai pun lagi baris. Saya tanya, agama saudara Kristen, kitab suci saudara Bible bagus. Saya tanya lagi, menurut saudara sucinya Bible ini memang karena tidak kena najis atau memang suci daripada kesalahan? Dia katakan suci daripada kesalahan. Menurut saudara, Bible ini kata Tuhan saudara atau karangan pendeta saudara, paus saudara? Dia katakan ini firman Allah. Melihat kalau tak tahu benar Allah, belum tahu Allah. Jadi terima ada orang gitu. Lagi begini, bicara artinya sebenarnya konsekuensinya terasa apa? Yang kedua benar, masalah kita, saya akan tinggalkan. Kemudian masuk mana? Belum tentu. Nanti saya tentukan kata bagus. Kalau ada dua pernyataan yang berlawanan, apa mungkin keduanya benar? Tidak. Salah satunya benar, keduanya salah. Kita mulai, saya katakan. Dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tanya, menurut keterangan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, apa yang dicipta Tuhan pada hari pertama? Dia jawab, katakan siang dan malam. Saya tanya,
Kenapa terjadi siang dan malam? Dia katakan karena rotasi bumi. Orang kita roh sarjana. Bagian bumi yang berhadapan dengan matahari itu siang, yang berbelakangan itu adalah malam. Bagus. Kalau gitu tanpa matahari, apakah ada siang? Dia katakan tidak mungkin ada siang. Kalau gitu saya tanya, menurut Bible, pasal 1 ayat 1, pada hari keberapa Tuhan itu mencipta matahari? Sebentar ya, maaf katanya saya buka kitab saya, silakan. Dia buka kitabnya, buka kopernya, lah dia lancar untuk dicetak kitab Bible-nya Mas Namin. Agus. Karena dia memang aktivis gereja. Dia jawab, matahari dicipta hari keempat. Agus. Tadi saudara katakan tanpa matahari siang ada. Ya. Kalau begitu, hari pertama, kedua, ketiga, siangnya dari mana? Orang matahari dicipta hari keempat. Dia tidak bisa menjawab waktu itu. Dia katakan apa? Kenapa tidak pernah sampai ke sana waktu saya diskusikan pendeta saya? Kenapa tidak ke sana Anda diskusikan? Saya katakan. Saudara kan sarjana, saya katakan. Iya. Selanjutnya, saya tanya saudara, menurut pasal 1, mana lebih dulu dicipta, manusia atau tumbuh-tumbuhan dan binatang? Dia katakan lebih dulu dicipta binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan dicipta hari ketiga, manusia hari ke-6. Lebih tua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kalau gitu silakan baca pasal 2 ayat 19. Dia baca, maka pada ketika Adam dan Hawa sudah berada di taman Eden, dikatakan Hawa Eva katanya. Nama Eva itu isi Hawa katanya maksudnya. Dengan lidah orang-orang Kristen itu kita katakan Hawa dikatakan Eva. Yang itu adalah Eva. Kita kena Yusuf Yosef, kita kena Ibrahim di Abraham, kita kena Yakub Yakob, kita kena Ishak ni Isaak. Ada sebutan ini kita menyebut. Nah, jadi dia katakan pada waktu itu, dia baca, maka pada setelah Adam dan Hawa berada di taman Eden, maka diciptalah tumbuh-tumbuhan dan binatang darat. Ayo lihat itu kitab saudara, saya katakan. Tadi di pasal 1 mengatakan binatang dan tumbuh-tumbuhan lebih tua dari manusia. Pada pasal 2 ngawur sekali, enak saja ngomongnya. Sudah muter balik patah lagi. Adam dan Hawa lebih tua, baru cipta binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini bagaimana kau ngawur ini, saya katakan. Iya, galak saya. Nah, dulu perdebatan waktu di Mas Namian, dia kena kalah nanti krisik waktu itu. Lu akhirnya minum jam 12 saya kalah. Tapi bukan artinya saya kalah terus. Saya juga punya bahan untuk mengkritik Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Saya pernah baca terjemah Al-Quran. Di sana juga diterangkan banyak ayat-ayat yang dia ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Berikan contohnya, saya katakan. Di satu ayat saya baca bahwa Tuhan mencipta manusia dari saripati tanah. Di ayat lain dia katakan dari mana? Kemudian di ayat lain dari darah. Ini bagaimana ini? Apa tahu juga namanya? Lah, berbalik sekali sebenarnya. Saya tanya pertama kali, terjemahan yang saudara baca terjemahan siapa? Ya katakan Departemen Agama. Kalau Departemen Agama yang lainnya, saya bela sampai di mana-mana, saya katakan. Saudara sekarang coba perhatikan, saya katakan. Kalau saya katakan roti ini dari gandum, beras. Kemudian besoknya saya katakan roti ini dari beras. Kemudian besoknya roti ini dari tepung. Apa kata sering bertanya? Ya katakan enggak. Gandum dulu, padi dulu, kemudian jadi beras, jadi tepung, proses lagi jadi roti. Nah, begitu juga yang tadi saya katakan. Allah dalam surat Al-Mu'minun berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguhnya telah kami cipta manusia itu dari sulalah, dari saripati, dari tanah. Sekaligus ayat ini mengoreksi apa yang pernah dilontarkan oleh seorang filosof besar zaman dahulu yang namanya Aristoteles. Aristoteles karena seorang filosof besar,
Orang mula-mula tidak berani kritik dia. Karena kalau melawan Aristoteles samaknya dengan melawan arus, akan digulung. Tapi Quran dengan terang mengatakan bahwa pendapat Aristoteles itu salah dan perlu diperbaiki, perlu dikoreksi. Aristoteles pernah berkata dengan teori abiogenesisnya atau generasi spontaninya, dia mengatakan makhluk hidup berasal dari benda mati yang lahir secara spontan karena adanya gaya hidup. Wah, yang paling sekali makhluk hidup. Jadi benda mati makhluk hidup karena adanya gaya hidup. Ini yang dikoreksi oleh Al-Quran, bahwa manusia yang asalnya adalah min sulalatin min tin, thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kalau dulu orang ditanya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, ya Allah, engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati dan benda mati dari makhluk hidup. Kalau ditanya zaman dulu, kita katakan telur mati keluar dari ayam yang hidup, anak ayam yang hidup keluar dari telur yang mati. Insya Allah kalau dulu saya jawab seperti itu, saya tidak dikritik dan dilawan. Tetapi kalau saya sekarang diundang lagi di kantor, di depan orang-orang pakai celana, di depan orang-orang yang intelek sudah sarjana, jawab seperti itu akan dijawab saya. Oleh karena itu saya tahu, saya tak mau jawab seperti itu. Kenapa? Dia akan mengatakan telur itu bukannya mati tapi mengandung sel-sel hidup. Karena dia mengandung sel hidup, maka dia bisa menetas. Kalau selnya mati, dia bisa menetas. Gampang sekali akan mengalahkan saya. Oleh karena itu saya tidak menjawab seperti itu. Saya katakan apa? Min sulalatin min tin. Sulalah benda mati. Sulalah ini adalah saripati yang asalnya dari zat-zat tanah. Kalau geologi mengatakan bahwa tanah itu adalah batu-batu yang sudah hancur atau lumpur sudah mengeras sehingga bisa ditumbuhi ada bermacam-macam vegetasi. Itu definisi atau takrifnya menurut geologi. Tetapi ilmu kimia lain lagi. Tanah adalah himpunan 92 macam unsur-unsur asli. Dia karena sorotannya yang berbeda. Objek materinya sama-sama tanah, tetapi objek formanya yang berbeda. Nah, dari objek materi format jadi dengan geologi. Nah, jadi kalau orang mikir ya maksudnya lawan kita belum lain lagi. Yang pakai anak jadi dira. Nah, jadi kuasa Allah Ta'ala ada tahu kena ini. Nah, kita kalau ditanya manakah makhluk mati yang asalnya dari makhluk hidup, yang hidup asalnya dari mati? Saripati tanah yang tadi 92 macam unsur kimia dibentuk jadi larutan oleh bakteri-bakteri yang sekian triliun banyaknya dalam tanah. Jadi Allah mencipta makhluk kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata dugir, namanya bakteri. Itu yang mengolah zat-zat tanah itu sehingga berbentuk larutan. Kenapa dalam bentuk larutan? Supaya dihisap, bisa dihisap oleh bulu-bulu akar. Itu sebabnya Allah mencipta bulu akar bagi tubuh-tumbuhan untuk menghisap sulalah yang tadi. Kalau kita mau lihat manakah sulalah itu, potong saja. Ranting kayu yang masih hidup akan keluar air. Itulah sulalah yang asalnya ada sekian banyak macam unsur-unsur dalam tanah. Itu berarti kemudian sampai setelah diisap oleh akar, kemudian naik ke batang, lalu sampai di daun terjadi proses asimilasi, fotosintesis. Foto artinya penyerapan sinar, sintesis artinya mencampur aduk zat-zat kimia itu. Maka terbentuklah oksigen dengan bantuan sinar matahari pagi. Makanya kalau Allah dalam Quran berfirman wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha. Kalau Allah menerangkan apa yang ada pada waktu duha, orang jahiliyah kan bingung. Apa yang diajarkan oleh Muhammad? Jadi kalau menerangkan ilmu pengetahuan pada orang-orang jahiliyah dulu, saya kira sama artinya dengan menggesek biola di telinga kerbau, tidak akan didengar. Pada kena bermusik di kantong bendek dan dengan jandik. Jadi Quran sudah menerangkan waktu duha dan waktu duha. Kita yang berpikir ada apa pada waktu duha? Kenapa Allah menyebutnya dalam sumpahnya, dalam firman-Nya?
diselidiki. Tahu-tahu waktu duha itu adalah pada waktu itu matahari mengeluarkan sinar-sinar violet yang sangat banyak sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya, seperti kita untuk mengubah vitamin D dalam kulit kita menjadi vitamin D untuk muatan tulang. Kemudian kalau pada tumbuh-tumbuhan jenis vegetasi untuk membantunya mengadakan asimilasi, maka terbentuk oksigen karena tadi waktu asimilasi dia menyerap CO2, karbon dioksida, itu satu senyawa yang terdiri satu atom karbon dengan dua atom oksigen, jadi satu, itu karbon dioksida yang kita keluarkan dalam nafas kita dimanfaatkan oleh pohon kayu untuk berasimilasi, sebagai gantinya dia keluarkan oksigen yang kita butuhkan dalam pernapasan. Terjadi give and take, memberi dan mengambil. Kita berikan karbon dioksida, kita akan ambil oksigen. Dia mengambil karbon dioksida, dia berikan pada kita oksigennya. Nah, hal ma'arul fil khalqi rahman yang dikatakan firman Allah, engkau tidak akan melihat, kamu tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang rahman sesuatu yang tidak seimbang. Seimbang, kenapa? Yang kita keluarkan bisa pada pohon kayu dimanfaatkan, yang dikeluarkan dari pohon kayu kita bisa untuk pernapasan kita. Itulah maha bijaksananya Allah. Lagu yang salah kalau dengan kalau kisah dia kena ya maksudnya. Lalu seandainya saya jadi pimpinan satu organisasi Islam, saya akan berusaha untuk mengajak teman-teman saya supaya serta hari rayanya dilihat oleh orang-orang luar Islam hanya satu dunia. Segera tak susah puasa kali sejenuh sebulan doang sebulan kalau ke sebelum dia tak kagul pokok tak beri kemudian maksudnya meskipun ada pegangan setiap tadi itu, tapi kan kelihatan sekali bahwa umat Islam ini tidak serentak. Ada mungkin bagaimana sebenarnya wadatan semua jadi ini kita sangkau dia lah ini kalau masih tuduh nampak ini mana datang dia pada ini tuduh tembok ini masa kita yang sangkau dia ketemu ini kena bulan itu masih nah kan waktu ini kita yang memang ini nah jadi pakai pas ketua bisa turut rupiah tiga sebenarnya kita sempat protes. Kita kalau kita lebaran legislasi kayak bacot ini, lepas sini kita lebaran Juli, aneh dia belum berbukit tinggal bulan. Ukuran tinggi bulan tanggal saat itu bukan harus rendah, ya. Kalau itu lebih 24 jam naik atas atas. Kenapa malam Selasa sudah memang ada di atas ufuk, tapi belum kelihatan karena rendahnya. Kalau malah 24 jam semakin tinggi. Tetap tanggal 1 malam Rabu itu berdasarkan dia. Bulan bulan di mana tinggal? Tidak ada ketentuan Allah mengatakan tanggal 1 sekian derajat. Ada. Nah, tentang kita menarak dengan ya tinggal bulan, ya timan tinggal di tengah detik. Tinggal di tengah sikit, jadi dinarak ketentuan Allah. Lalu mentanggal sekian harus begitu saja pendek. Nah, sedikit. Dia tetap katakan pemimpin yang perhitungan. Nah, puasa semakin di awal mungkin tak berikut pada hari Senin, Lebaran tak berbeda maksudnya. Insya Allah tahun depan lain terkait dengan motor murid maksudnya. Tahun murid Insya Allah awal kita berbeda. Sehingga waktu muncul itu cuma bulan Erak yang maksudnya tanggal 14 Juli. Jam 12 lebih 10 menit Idul Kamis malam Jumat tanggal sekian ini bisa belum tentu berperiah. Tapi yang berpegang pada hisab akan mengatakan bahwa malam Jumat tanggal 1 tema tertulis atau diterima. Namun tenak kuasa dan tenak lebaran di bulan ini lebaran di Selasa ini apa alasan? Pendapat ulama lemak kisah yang kata puasa diri dan mati atau di lalu dia mati lemak yang diri puasa lebaran doang terjadi di bulu tanggung dengan itu hujan. Lalu dengan itu dia maksudnya kata ini lebaran di diri milik alasan pendapat ulama lemak nama kena puasa diri harus milik
Dedikasi dari Jumat ini. Gak ada bilang gila. Pasti pendek antara sopangan menurut kita. Nah, badai-badai selama itu tidak membuat kita malam Jumat, insya Allah sakti. Itu yang sakti insya Allah bersedia. Nah, lagi lebaran tersebut. Insya Allah kita berbuat lebaran Ahad. Namun Ahad lebaran itu lewat insya Allah tidak boleh. Masih jamaah lewat itu baru dengan Tuhan. Lewat Sabtu di penampilan perpuluhan tiba. Ya Ahad tetap. Lah kali ini dia duit terkuat salaan ini. Kami dapat santi. Ini penggorokan. Ini penggorokan. Ada yang tergorokan. Ini masalahnya. Mungkin alasannya dia memenuhi ini dengan lain jangan dulu pada mimpi yang dikembali mungkin kita kurang dua lalu insyaallah dia kasih nah dokter mungkin dia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.